Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikola Maulana dengan NIM 1242109. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah plumbing dengan judul pengetahuan bahan plumbing 1. Terima kasih pada Bu Elsa karena sudah memberikan tugas ini sebagai UTS. Yang pertama ialah pengetahuan bahan pipa. Yang pertama, mengklasifikasikan jenis-jenis bahan pipa untuk pekerjaan plumbing. Kedua, menjelaskan jenis-jenis bahan pipa yang dipergunakan dalam pekerjaan plumbing. Ketiga, mengklasifikasikan jenis-jenis bahan pipa untuk pekerjaan plumbing. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis bahan sambungan atau fitting yang dipergunakan dalam pekerjaan plumbing. Yang kelima, menjelaskan sifat dan karakteristik bahan-bahan pipa yang digunakan dalam pekerjaan plumbing. Secara produksi pipa. Secara pembuatan pipa oleh manusia dimulai ketika air mulai mengalir dari satu tempat ke tempat lain tanpa menggunakan tenaga manusia. Dampaknya produksi pipa untuk kegiatan tersebut akan berkurang. Pada pertengahan abad ke-19 dilakukan upaya untuk memproduksi pipa seamless atau pipa tanpa celah atau sambungan untuk berbagai keperluan. Material pipa. Pipa adalah sebutan untuk suatu benda berongga berbentuk lingkaran atau silinder yang digunakan untuk memindahkan zat-zat olahan seperti cairan, gas, uap, padatan cair, serbu halus. Juga perlu diketahui spesifikasi bahan yang digunakan untuk perpipaan. Pengetahuan tentang material yang digunakan dalam pekerjaan sistem perpipaan meliputi jenis dan ciri material untuk konstruksi jenis pipa, alat penyambung, perlengkapan plumbing, dan saluran. Pengertian plumbing sebenarnya cukup luas, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ialah jaringan pipa dalam. Jaringan pipa dalam adalah pemasangan atau penyambungan pipa-pipa untuk memasukkan dan pipa pengeluaran khusus yang terdapat di dalam bangunan untuk segala keperluan alat plumbing, seperti kamar mandi, WC, tempat cuci piring atau sink, tempat cuci tangan, tempat buang air kecil atau urinal, jaringan pipa gas, jaringan pipa untuk keperluan rumah, dan lain-lain. Untuk jaringan pipa luar adalah pemasangan atau penyambungan pipa-pipa di luar bangunan. Batasan tanggung jawab perawatan dan perbaikan kerusakan adalah sebagai berikut. Dari meteran ke dalam, instalasi dalam rumah adalah tanggung jawab yang punya rumah atau yang punya gedung. Lalu yang kedua, dari meteran keluar adalah tanggung jawab PDAM atau pihak penjual jasa. Pipa mempunyai banyak ukuran, mulai dari yang terkecil dengan ukuran diameter 1,5 inch sampai ukuran yang sangat besar dengan diameter 72 inch atau kira-kira 1,8 meter. Secara umum, material yang baik digunakan untuk pipa dan komponennya terbagi atas dua kategori utama, yaitu metalik atau logam dan non-metalik atau non-logam. Untuk jenis metalik dibagi dalam dua kelompok, yaitu ferrous dan non-ferrous. Ada dua jenis metode yang digunakan untuk menamai ukuran pipa. Yang pertama ialah NPS Normal Pipe Size, adalah ukuran standar Amerika Utara dengan ukurannya berdasarkan inch, dan DN diameter nominal adalah menunjukkan ukuran Eropa dengan ukurannya berdasarkan milimeter. Selain sebutan NPS dan DN, ada dua hal yang terlintas dalam setiap ukuran pipa disebutkan, yaitu schedule S atau SCH. Schedule adalah ukuran ketebalan dinding pipa atau istilah thickness. Perbedaan NPS dan OD dimulai dari ukuran pipa NPS 1/4 inch dan diakhiri dengan NPS ukuran pipa 12 inch. Namun, untuk pipa dengan NPS lebih besar dari 12 inch, NPS yang ditampilkan adalah diameter luar pipa. Macam-macam pipa jaringan instalasi pipa ada 3 macam, yaitu pipa penghantar adalah pipa yang menghantarkan air dari sumber air di gunung, sungai, atau sumber air lainnya ke reservoir atau bak atau kolam penampung. Pipa induk adalah pipa yang mengalir air reservoir pada jaringan pipa di dalam kota untuk sampai ke rumah-rumah. Pipa bagi atau distribusi adalah pipa yang mengalirkan air ke rumah-rumah atau ke konsumen. Ya, berikut adalah beberapa contoh dari material pipa yang berbeda-beda. Untuk bahan-bahan pipa, yang pertama untuk pipa yang menghantar atau pipa induk.
biasanya pipa besi tuang. Pipa ini sangat cocok digunakan untuk mengalirkan zat yang bersifat pelumas seperti minyak. Kedua ialah ada pipa baja. Pipa jenis ini biasanya digunakan untuk mengalirkan zat pelumas seperti minyak. Ini mempunyai kekuatan yang lebih baik daripada jenis pipa tuang. Jenis pipa tuang. Yang ketiga adalah ada pipa beton, PVC, polyvinyl chloride, pipa asbes semen, dan yang terakhir pipa stainless steel. Untuk yang pipa pembagi atau distribusi bisa menggunakan galvanis, PVC, tembaga, besi tuang, kuningan, dan timah hitam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaliran air pada lintasan instalasi pipa. Diameter pipa, semakin besar ukuran pipa, semakin besar ukuran pipa atau diameter pipa, maka semakin banyak air yang dapat dialirkan. Untuk panjang pipa, semakin panjang perjalanan air, maka semakin besar gesekan yang terjadi di permukaan oleh pipa air. Semakin panjang perjalanan air, maka semakin besar gesekan yang terjadi di permukaan dalam oleh air. Keadaan pipa: air lunak yang kaya akan O2 dan air keras yang banyak mengandung garam akan mempercepat terjadinya karat pada permukaan dalam pipa. Hal ini dapat menghambat aliran air. Untuk perubahan arah aliran, belokan yang tajam akan memperlambat laju aliran air. Oleh karena itu, dalam merencanakan jaringan pipa, diusahakan minimal mungkin merubah aliran air. Untuk mutu sambungan, bram atau serpi di ujung pipa, mutu uliran dan lilitan thread type akan mempengaruhi aliran air. Pemasangan valve. Dalam jaringan pipa perlu direncanakan pemasangan valve atau keran untuk menghentikan sementara aliran air apabila terjadi perbaikan pipa. Pembesaran ukuran. Untuk pembesaran ukuran agar pengaliran air akan tetap lancar, perubahan ukuran atau pemakaian reducing socket dibuat secara bertahap atau tidak terlalu drastis. Jenis-jenis dan fungsi pipa. Jenis pipa dan macam-macam pipa dibagi menurut fungsinya, letaknya, dan materialnya. Menurut fungsinya, pipa terbagi menjadi dua: pipa air bersih, pipa saluran air bekas, pipa air kotor, pipa air hujan. Air bekas dan air kotor itu beda. Yang membedakan itu sumbernya. Air bekas bersumber dari bekas pakai atau cuci, sedangkan air kotor bersumber dari toilet atau kloset maupun urinal. Intinya, biasanya air bekas bisa langsung masuk saluran kota, tetapi kalau air kotor akan masuk septic tank atau STP. Ya, berikut pipa PVC, bisa dibaca sendiri. Yang kedua adalah pipa KIP, galvanized iron pipe, silakan dibaca sendiri. Yang selanjutnya ada HDPE, high density polyethylene, bisa dibaca sendiri. Ada pipa baja atau steel pipe. Lanjut, ada pipa beton. Selanjutnya ada pipa kuningan. Lalu ada pipa besi tuang. Setelah itu ada pipa tembaga. Sambungan pipa. Perencanaan distribusi air bersih harus diperkirakan secara matang. Perencanaan yang tidak matang akan mengganggu pendistribusian air. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sistem pemipaan air bersih di rumah. Selain mengenal jenis-jenis pipa, perlu mengenal sistem sambungan, fitting, dan aksesori, bahan penyambung agar tidak salah dalam memilih dan memakai sambungan. Ada beberapa jenis tipe sambungan berdasarkan teknik pembuatannya yang paling banyak digunakan, yaitu sambungan dengan pengalasan, dengan menggunakan ulir, dengan pengeleman atau perekatan,
dengan sambungan dengan klem itu untuk pipa plastik dan fiber, dan dapat menggunakan baut penguat atau flange. Ya, berikut ialah jenis-jenis sambungan. Ada 18 sambungan, bisa dilihat sendiri. Untuk gasket ada 5, ring gasket, oval ring, full face, flat ring, dan spiral. Berikut ialah jenis boltnya. Yang pertama ada machine bolt, bolt mesin, stud bolt, bolt paku, dan yang ketiga cap screw, ulir penutup. Untuk jenis-jenis katupnya ini ada 10. Bisa dilihat ada gate valve, bar valve, globe valve, jack valve, butterfly, diafragma, knife, little valve, block, sama wafer check valve. Untuk jenis-jenis flange ada blind flange, flange buta, filled neck flange, wide neck orifice flange, slip on flange. Ada lebih malah, tapi saya masukkan hanya 4. Bahan saniter atau alat sanitasi dalam kode plumbing UPC adalah fixture units atau unit fixture supply WSFU. Next, untuk fungsi peralatan plumbing, yang pertama menyediakan air bersih ke tempat tertentu dengan tekanan cukup dan air panas apabila diperlukan. Menyalurkan air kotor dari tempat-tempat tertentu tanpa mencemari lingkungan, lalu menyediakan air untuk mencegah kebakaran. Jenis-jenis peralatan plumbing: peralatan untuk menyediakan air bersih atau air minum, untuk menyediakan air panas, penyaluran air buangan, fan, dan unit pengolahnya bila diperlukan. Peralatan saniter, peralatan dapur, untuk peralatan untuk mencuci, pemadam kebakaran juga, pengolahan limbah padat, penyediaan gas oksigen dan udara. Penggantung atau klem, alat yang digunakan untuk menahan atau memegang sistem perpipaan, dirancang untuk menahan pembebanan statis dan dinamis. Penggantungan pipa sangat penting dalam instalasi perpipaan dan harus ditempelkan dengan baik berdasarkan profil pembebannya. Penyangga pipa harus mampu menahan berat sistem perpipaan termasuk pipa, insulasi fluida, dan komponen lainnya. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk menggantung atau menumpu pipa. Yang pertama, berat pipa, jenis pipa, mencegah perempatan getaran dan ekspansi pipa, lalu jarak antar pipa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.